Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, senang sekali kami boleh berada di tempat ini dan hari ini ya, luar biasa bilang eh, ya akhir bulan April ya. Boleh ditemani dengan Oma terkasih, Oma Sobat yang setelah berapa abad tidak ikut bersama dengan ya. Oma Sobat silahkan bangkit berdiri ya, beliau baru berumur 17 tahun Saudara. Ya, jadi beliau punya satu kerinduan, pengen ikut pelayanan dan ikut ke Palangkaraya. Saya sampaikan, Mak, nanti ini kita jadwalnya padat dan panas sekali. Enggak apa-apa, yang penting hati saya senang. Jadi begitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pengiringan kita dengan Tuhan, banyak hal yang istilahnya ini seolah kita sudah melakukan yang terbaik, seolah-olah kita sudah melakukan memberikan dalam hidup pelayanan bahkan apapun. Ya sepertinya sudah maksimal lah, tetapi satu dan lain hal ketika kita kayaknya ada gangguan atau bagaimana? Halo ya. Sepertinya kita sudah memberikan yang terbaik, tetapi ingat di dalam mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, itu ada menyangkal diri, mengikut Tuhan dan membayar harga itu tidak mudah, itu tidak murah Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika kita sudah juga terlibat dalam satu pelayanan, sepertinya ini kondisi bukan semakin baik. Sepertinya kok kondisi malah semakin tidak baik-baik saja. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, enggak. Tapi ada satu tujuan di balik setiap suffering atau penderitaan. Bukan membuat supaya kita jatuh, enggak. Tapi sebetulnya satu keinginan Tuhan itu mendewasakan kita dan membuat kita semakin bergantung kepadanya. Karena saya percaya kalau seperti Tuhan sampaikan, carang itu tidak melekat, kita tidak bisa berbuat apapun tanpa Tuhan. Ya mungkin kita bisa aja kaya raya, bisa segala satunya, tetapi satu hal di dalam dunia ini, kalau saudara dan saya, apalagi saudara dan saya sudah menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, kita tidak menempel pada satu pokok ini, yaitu Tuhan Yesus, kamu bukan apa-apa, kamu bukan siapa-siapa. Bahkan juga tidak bisa menghasilkan buah, tinggal tunggu matinya saja. Karena sejak saudara dan saya memproklamirkan menjadi pengikut murid Kristus anak Tuhan, saat itu juga sebetulnya sudah memproklamirkan perang dengan genderang perang dengan namanya dengan kuasa-kuasa jahat. Dan Yohanes 10:10 mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu sudah tagline-nya seperti itu. Dimanapun ada anak Tuhan, di situ pasti ada satu coba dihancurkan di situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya ya kalau kita mau sadar, mereka ini orang yang tidak mengenal Tuhan itu tidak usah repot-repot menutup gereja, nggak usah membakar gereja, hancurkan saja keluarga, gereja itu pasti hancur kok. Hancurkan saja keluarga gereja itu pasti hancur. Kalau gereja itu misalkan itu dibakar, bahkan mungkin banyak teman-teman kita, rekan-rekan hamba Tuhan, betul kan, bersimpati, wah malah dibangun lebih bagus lagi. Dibantu lebih bagus lagi dibangun. Itu secara fisiknya. Tetapi kalau keluarga yang dihancurkan, gereja akan hancur dengan sendiri. Ya. Jadi makanya kadang kalau saudara lihat berita akhir-akhir ini ya saudara, saking terganggunya di dalam tanda petik, itu terjadi di Sukarjo, di sini nggak ada ini. Warung iwak itu bakar itu ya, saya juga enggak tahu nih kok bisa terganggu imannya, ini saya juga tidak terganggu. Bagaimana caranya? Kami sangat terganggu sekali Pak. Ya kan kalau saudara perhatian itu di Sukarjo tuh. Saya baru merencanakan nanti kalau balik ke Solo saya mau mampir kayak apa di tepi sawah kan. Ini kan ada kan pondok tepi sawah dan saya lihat tempatnya memang pinggirnya sawah jauh itu masuk ke dalam. Ramai sekali. Tapi ada yang terganggu imannya, tapi juga mereka sendiri akhirnya ribut sendiri. Kami ini malu Pak, masa umat Kristen ini mendengar 5 kali sehari tidak terganggu imannya. Dia cuma mencium asap aja kok terganggu imannya. Saya cuma gini, punya pemikiran begini, karena mereka itu tidak pernah mencoba. Coba kalau mereka ini mencoba, satu ini masih syukur alhamdulillah, pasti gitu saudara. Apalagi babi kecap ya kan di situ, syukur alhamdulillah.
Nyaman bener. Wah, aku menyesal dulu. Kayak Pak Safruddin Ibrahim, saya menyesal ikut. Kenapa tidak dari dulu tahu makan ini enak, saudara, ya di situ. Tapi itulah fenomena yang terjadi di Indonesia. Jadi dimanapun, di Tangerang, dimanapun, itu diganggunya. Tetapi apakah membuat kita surut? Enggak. Justru itu membuat kita semakin kuat. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, ada satu cerita. Ada seorang pandai besi ini dikenal, jadi dia bisa menghasilkan satu pedang yang sangat bagus, sangat kuat, sangat hebat, sangat tajam sekali. Jadi rahasianya ditanya, itu kamu bisa bikin satu pedang, satu senjata ini bisa sangat bagus, sangat tajam, sangat luar biasa ini, apa rahasianya? Oh, bukan pada jenis besinya, tapi itu bisa jadi satu alat pedang yang luar biasa itu pada prosesnya. Jadi ketika dia bikin pandai besi, seorang pandai besi ini empu lah dikatakan di situ ya, kalau di Jawa di situ. Ketika dia bikin besi itu, bikin pedang ini, besi ini dibakar begitu rupa sampai merah membara. Lalu ketika saudara pernah perhatikan, pernah melihat di situ, jadi ketika dipres, dipukul lagi, dipanasi lagi, dibakar lagi, dipukul lagi, dibakar lagi, dipukul lagi. Ketika dalam kondisi merah membara itu langsung dicelupkan dalam air yang dingin. Saudara, kalau gelas itu, saudara masukin kulkas, kira-kira kalau saudara masukkan air panas, kira-kira apa yang terjadi? Pecah pasti. Begitu juga dengan ini, metal ini. Begitu panas membara, langsung dicelupkan dalam air dingin. Jadi orang ini nanya, kenapa ketika engkau membuat ini, pedang ini, ketika engkau bakar begitu rupa sampai merah membara, engkau masukkan dalam air ini, kenapa engkau menyiksa ini begitu luar biasa? Jadi pandai besi ini menjawabnya dengan sederhana, aku bukan sedang menyiksanya, justru aku sedang membentuknya. Aku sedang membentuknya, bukan aku menyiksanya. Jika besi ini retak ketika dipukul, ia akan dibuang. Tetapi jika ia bertahan, ia akan menjadi satu senjata yang sangat bagus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah gambaran, demikian pula hidup kita. Ujian bukan cara Tuhan untuk membuang kita, tetapi setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi, itu cara Tuhan membentuk kita menjadi alatnya yang paling mulia. Kalau begitu dibakar, celupkan, itu retak, itu rusak, langsung dibuang, tidak terpakai. Jadi, oke, kita buka di 1 Korintus 10. 1 Korintus 10. Jadi kalau kita lihat hari-hari ini ya, memang saudara perhatikan sepertinya kondisi sedang, ya saudara tahu tidak sedang baik. Tetapi apakah itu juga di Indonesia saja? Enggak, di seluruh dunia. Saya tadi bercakap-cakap dengan Pak Gembala, ini seluruh dunia dan itu ada agenda tersembunyi. Kita tidak terkecuali pasti akan terkena dampaknya. Tetapi bedanya, ya mungkin seperti Alkitab katakan, sempoyongan bisa tapi tidak sampai jatuh tergeletak. Ada tetap di dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Cuma masalahnya apakah kita masih tetap bisa berdiri ataukah saudara membiarkan diri saudara tergeletak. 1 Korintus 10, yuk kita buka 1 Korintus 10. 1 Korintus 10, jadi karena ini panjang sekali sampai dengan ayat yang ke-33, tetapi kita batasi saja sampai dengan ayat yang ke-15 ya. Oke, saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap, nanti ayat terakhir kita baca bersama-sama 1 Korintus 10. Jadi perikopnya berjudul Israel sebagai satu peringatan, 1 Korintus 10 1 sampai 15. Tapi kalau saudara mau baca sampai 33 juga itu lebih bagus juga. Jadi saya yang
yang ganjil, Bapak Ibu Saudara yang genap, oke? Israel sebagai satu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. 321. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Tetapi sungguh demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipakut ular. Semuanya telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat 15 baca bersama-sama 321. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Ayat natsnya di ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, jadi pada pagi hari ini, siang hari ini judulnya kesetiaan Allah di balik setiap tekanan hidup. Kalau saudara perhatikan, kalau saya tanya ya, terutama pada para ibu-ibu nih, kalau saya tanya bapak biasanya ya nanti berbeda jawabannya. Bu, kalau suami saudara memberi kira-kira 100.000, kira-kira hari ini belanja dapat apa aja Bu? Ya pokoknya hari ini atau kemarin lah. Misalkan ini, ya untuk Senin lah, anggap aja Senin. Misalkan ini suami saudara nih kasih, yang aku karena ini bermurah hati tak kasih 100.000, besok belanja apa? Kira-kira saya dapat apa? Ya, jawabannya bermacam-macam toh. Cabe ya, jadi suaminya suruh makan cabe terus ya. Cabe sekilo. Wah nanti berkicau terus tuh cabe terkilo. Kira-kira 100.000 bisa untuk makan berapa hari? Yang benar 2 hari. Hah? 3 hari bisa. Jadi cukup lombok sekilo, terus apa tadi, tempe, tahu? Cabai 15.000, terus beras saudara nggak beli? Lain lagi, terus apa lagi kira-kira? Seminggu ada yang Indomie, haleluya saudara. Jadi langsung dietnya sukses saudara, Indomie. Kira-kira hari ini belanja 100.000 cukup ya? Berapa hari? 3 hari ya, kecuali yang Indomie loh. Tergantung mulutnya ya. Begitu ya. Oke. Lah ini Pak masa pertumbuhan semua nih kita ini. Pak Gembala, saya ini habis peperangan ini, lapar bener nih. Nah, sepertinya 50.000, 100.000 nggak jadi apa-apa. Betul nggak? Kalau di pasar saudara menawar, malah saudara jadi ganti masalah di situ.
Kita bertanya baik-baik, tapi karena kondisi seperti ini bisa ribut itu. Padahal cuma bertanya berapa cil. Ketika nggak jadi beli, malah kelihatannya marah, betul nggak? Nah, itu yang terjadi seperti ini. Minyak goreng berapa Bu sekarang Bu? Ya. Nah, itu minyak aja sudah 19.000. Telur berapa satu biji? Nah, sepertinya kok ini Alkitab ini terjadi, secupak gandum sedinar sehari ini sepertinya kok terjadi, saudara. Jadi ini sepertinya ada satu tekanan yang begitu luar biasa, harus bisa pintar-pintar istilahnya memanage di situ. Ya kan? Nah, ini harus terjadi, kita harus mengalami, suka tidak suka. Makanya kalau kita pas membagi makanan, saya sudah terserah Ibu Teresia aja masaknya bagaimana, terserah aja di situ. Mau masak mie kah, mau masak nasi goreng kah, mau masak apa? Karena yang menerima, setiap yang menerima nasi bungkus ini, jawabannya pasti syukur alhamdulillah Pak Haji, ya sudah kayak gitu aja. Jadi dipikirnya kita ini haji. Ulun doakan pian supaya bisa ke Mekah, saudara-saudara pendetanya ke Mekah di situ. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang kita baca, ayat Nats hari ini, itu sebetulnya yang ayat Natsnya 1 Korintus 10:13. Ini adalah satu catatan dari Tuhan untuk kita semua. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ya kan di situ kan tadi kita baca bersama-sama. Dan ketika sebab Allah itu setia dan kekal, Ia tidak akan biar kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Tetapi satu hal saudara, jalan keluar itu seringkali bukan keluar dari masalah. Bukan keluar dari masalah, tetapi jalan keluar dari Tuhan itu adalah jalan keluar yang melepaskan kita dari kebodohan, mengambil jalan pintas dosa. Bukan keluar dari masalah. Apakah Tuhan bisa memindahkan gunung? Ya bisa, tetapi sepertinya gunung itu tetap, tapi Tuhan memberikan satu celah jalur supaya kita bisa melewati di situ. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, menghadapi laut, menyeberang di laut di situ, apakah Tuhan bisa menghilangkan lautnya? Lautnya hilang enggak? Menyeberang itu lautnya hilang enggak? Kan di belakang, kanan kiri, belakang tentara Mesir nih, kanan kiri padang gurun, depan laut nih. Lautnya hilang enggak? Lautnya enggak hilang. Tetapi Tuhan bisa membuat jalur khusus di situ. Tetapi seringkali kita ketika kita berdoa minta Tuhan hilangkan masalah. Bukan berarti jar Pak Pendeta yuk kita aja berdoa hilangkan masalah. Tuhan tidak menghilangkan masalah, tetapi di dalam masalah itu ada kuasa Tuhan yang bekerja di situ. Tapi seringkali kita perintah Tuhan supaya masalah itu dihilangkan. Iya Pak, betul itu seperti itu. Hilang Pak, supaya hilang. Ketika di padang gurun, ketika mereka pada kelaparan di situ, apakah langsung Tuhan dipindah ke Taman Eden? Enggak kan? Tuhan kirim apa itu? Ketika kehausan, batu keluar dari air. Posisinya tetap di padang gurun di situ. Ketika mereka teriak-teriak minta daging, tahu-tahu apa? Burung puyuh di situ. Posisinya tetap di situ, tetapi Tuhan kasih satu jalan keluar. Saudara dan saya masih di Indonesia nih. Dan diizinkan masuk dalam milenium. Ini milenium berapa Pak Gembala? Kita ini milenium berapa ini? Apakah ini kita dari zaman akhir? Karena ini tadi juga kita baca di situ. Masuk di dalam zaman akhir ini. Kita menikmati ini. Kita nggak bisa terlepas dari situ. Justru di dalam durasinya ini. Tetapi bagaimana kita menghadapi ini semua? Ya, saya kasih satu contoh nih. Hari Minggu, Senin, Selasa saya ada ke Tanjung nih. Kami membagikan Alkitab 6.640 akhirnya terbagi. Data yang tercatat dari Kemendikbud itu di situ, itu cuma sekitar 800 sampai 1.000 siswa SD, SMP, SMA, SMK. 800 sampai 1.000 paling di situ.
tetapi kita membawa total Alkitab karena 3 mobil di situ, totalnya Alkitab yang kita bawa itu 6.640. Berapa kali lipat itu? Kita berjalan bersama Tuhan, berjalan dengan iman. Kita mengimani apa yang kita sampaikan di situ. Yang tercatat siswanya cuma sekitar 800. Ini yang memberikan daftar gurunya loh ya. MGMP-nya. Di sini yang guru siapa nih? Yang guru. Di sini profesinya yang guru siapa? Jadi guru mata kuliah yang guru siapa? Tolong angkat tangan yang guru. Guru sekolah loh, guru. Oh, sekolah minggu, bukan sekolah minggu. Guru. Setiap mata kuliah itu ada namanya MGMP-nya, ada ketuanya. Dalam satu provinsi itu ada. Data dari situ, dari Kemendikbud, berapa muridnya. Misalkan SD Langke, terus SD di mana itu, Jekan atau berapa, itu akan tercatat semua di situ. Jumlahnya cuma segitu. Tapi satu hal, apakah kita tahu daerah Tanjung dan sekitarnya? Enggak tahu juga. Dan kita perlu seorang pemandu, orang yang dari sana yang bisa bantu kita. Dan juga karena kita enggak tahu, tapi satu hal, karena percaya bahwa Tuhan akan menyertai, jalurnya kayak apa enggak tahu. Tetapi ketika kita percaya ini akan habis, apakah kita menghadapi masalah? Menghadapi masalah juga. Tapi satu hal, ya seperti ini tadi, kita mengalami satu pencobaan di situ. Tetapi ketika kita percaya, ini kita cara membaginya ini bagaimana nih? Hampir 5.000 Alkitab ini bagaimana cara membaginya? 6.440 Alkitab ini cara membaginya bagaimana? Jadi kalau saya prinsipnya kita nggak mau apa yang sudah kita bawa, kita pulang bawa Alkitab lagi. Sama dengan Pak Ah itu sama itu. Kalau dia bawa barang, tanyain beliau nih, kalau saya bawa barang ini kemana Palangka, jangan sampai barang itu pulang ke rumah lagi, betul ya Bang ya? Gimana caranya supaya barang itu habis? Betul ya Bang ya? Kalau bawa barang lebih, kirim ke Palangka ini. Bagaimana caranya barang itu tidak balik lagi ke Banjarmasin, bagaimana caranya barang itu supaya toko-toko itu bisa mau habis ambil. Itu berjalan dengan iman dia. Padahal mungkin pelanggannya aku cuma pesen ini, entah bagaimana pesonanya begitu luar biasa, ketemu haji itu akhirnya juga mau juga diambil di situ tuh. Tapi karena apa? Karena dia percaya ada Tuhan yang menyertai, dan kenyataannya juga istilahnya barangnya habis ya Bang ya. Dan minggu kemarin ketika dia mengirim barang sini, apakah nggak ada masalah? Ada masalah tuh, mobilnya mogok di mana? Mobil sampean mogok di mana itu? Sebelum Tumbang Nusa itu di mana itu? Ternyata juga ada pertolongan. Bukan berarti nggak ada masalah, ada masalah. Tetapi puji Tuhan, mobilnya bisa sampai ke Banjar. Habis itu sampai Banjar turun mesin itu mobilnya itu. Mesinnya nggak meledak tuh, bagus itu. Karena bagi pasnya nggak jalan, radiatornya nggak jalan. Harusnya hitungan manusia itu mobilnya pecah mesinnya itu. Ya mutar tapi pelan sekali. Itulah minggu kemarin ya Bang ya. Minggu kemarin. Nah, jadi kadang ketika kita melakukan yang terbaik pun dalam melayani, bukan berarti nggak ada masalah. Masalah itu senantiasa ada. Cuma bagaimana sikap kita. Ya, bagaimana sikap kita. Nah, jalan keluar itu seringkali yang Tuhan sediakan itu bukan keluar dari masalah. Enggak, Tuhan izinkan kita tetap masuk di situ, tetapi jalan keluar yang Tuhan sediakan itu kita keluar dari kadang kita punya sikap yang bodoh sekali, membuat satu keputusan yang salah, bahkan kita pakai jalan pintas, bahkan kita bisa masuk di dalam dosa. Seringkali seperti itu. Kalau kita enggak benar-benar tanya Tuhan, benar-benar bagaimana. Jadi oke, ini kita lihat dalam kalimat ini secara gramatikalnya dari bahasa Yunaninya, karena Alkitab yang kita baca ini kan terjemahan dari Yunani, jadi kita harus paham di situ artinya apa. Karena kata-kata, kalimat itu ketika digabungkan itu bisa menjadi arti yang berbeda. Bahkan di dalam bahasa Ibrani pun itu kadang ada kata-kata dalam bahasa Indonesia yang tidak ada padanan katanya, makanya kadang agak sulit sekali. Tetapi ini yang mendekati, karena perjanjian baru itu dari kita ngambilnya dari bahasa Yunani. Kata pencobaan yang kamu alami ini dari kata perasmos. Perasmos itu artinya apa? Yang dimaksudkan Rasul Paulus pada jemaat di Korintus ini itu godaan untuk berbuat dosa. Ketika kita mengalami satu pencobaan,
itu yang dimaksudkan ada satu dorongan, ada satu godaan untuk berbuat dosa atau ujian. Itu artinya perasmos. Ujian untuk apa ini? Ada dua macam. Godaan untuk berbuat dosa, cenderung hatinya berbuat dosa. Yang kedua apa? Itu untuk memurnikan iman saudara dan saya. Untuk memurnikan iman saudara dan saya. Banyak sekali sekarang ini karena lelaki, karena perempuan, karena terjerat di situ, karena kedudukan bisa menggadaikan kekristenan. Banyak toh? Tadi kita baru bicara supaya aman. Wah, kelihatannya baik pakai daster. Ya kan di situ toh. Kasih 10.000 cemban-cemban kelihatannya alim ulama. Aman padahal dulu pembuat kejahatan. Ganti status, BPKB-nya diganti. Ya, seperti yang Grand Max, saya nggak lihat Grand Max-nya itu di Lego atau dilepas atau bagaimana itu? Istirahat karena dia lelah ya. Ganti identitasnya dari biru biru kuning ya. Sekarang jadi abu-abu ya kan di situ. Jadi perasmos, pencobaan, godaan untuk berbuat dosa. Yang kedua pemurnian iman. Konteksnya ini adalah sebenarnya dalam 1 Korintus 10:13 ini peringatan terhadap penyembahan berhala. Kalau saudara baca dari tadi ayat 1 Korintus 10 sampai 33, kecenderungan karena di situ jemaat di Korintus itu terlibat dalam penyembahan berhala luar biasa dan kekristenan itu di situ mengalami satu dilema, kamu ikut di situ menyembah itu atau kamu mengikut Kristus. Jadi ini satu kondisi pada waktu itu, situasi tekanan yang begitu menggoda untuk setiap umat Kristen ini untuk bisa kompromi, baik dalam ibadah, dalam moral maupun kesetiaan kepada Tuhan. Sekarang kan sama, kompromi, nggak apa-apa Pak, sebentar aja Pak. Celah sedikit itu bisa menghancurkan kita. Ada satu kompromi. Itu yang prinsip secara gramatikalnya di situ. Secara historis, jemaat Korintus ini kalau saudara baca sejarahnya dalam studi biblikanya itu hidup di kota, waktu itu kota cukup besar di situ, penuh dengan kuil dewa-dewi, penuh dengan pesta pora dan tekanan sosial untuk bagaimana supaya bisa berpartisipasi dalam ritual penyembahan berhala pada waktu itu. Mungkin kalau yang pernah ke sana melihat situs-situsnya, Pak Gembala pernah ke sana melihatnya? Yang di Korintus itu, bekas-bekasnya, kuil-kuilnya di situ. Nah, untuk mereka mencoba, istilahnya menggoda untuk coba ikut arus di situ. Yang ketiga, kita lihat dari prinsip teologisnya. Kesetiaan Tuhan bukan jaminan bebas dari masalah. Tadi saya sampaikan, saudara dan saya berusaha setia dengan Tuhan, tetapi ternyata juga tidak terbebas dari masalah. Bahkan semakin kita semakin intens, semakin berkomitmen, godaan itu semakin luar biasa. Tetapi satu hal, ada jaminan, ada kontrol, ada jalan keluar dari setiap masalah dari Tuhan. Bedanya di situ. Sama seperti tadi saya berbincang dengan Pak Gembala. Bedanya anak-anak Tuhan ada tetap dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Meskipun Tuhan izinkan kita masuk di dalam masa-masa yang penuh kesukaran, masa dari akhir dari zaman akhir. Ya. Jadi ini akan kita kupas di sini ya. Dari 1 Korintus 10:13 ini ada 3 kebenaran yang berlaku untuk kita semua dan kita pasti sedikit banyak pasti mengalami. Yang pertama, dalam pelayanan. Yang kedua, di dalam keluarga. Yang ketiga, di dalam pekerjaan. Yang keempat, dalam kehidupan sehari-hari. Ini pasti terjadi. Ada yang terlepas dari ini semua? Dalam pelayanan, di dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan dalam keseharian, kita akan mengalami ini semua. Pencobaan yang pertama, pencobaan itu tidak pernah unik, saudara. Tidak ada pencobaan yang telah menimpa kita selain yang biasa dialami manusia. Apapun yang pernah menimpa kita, orang lain pasti pernah mengalami juga. Jadi artinya begini, kok kelihatannya penderitaan saya ini paling berat sedunia Pak Pendeta? Enggak. Orang lain pernah mengalami seperti itu. Anggap aja itu, ya kita anggap aja normalisasi penderitaan aja lah. Anggap aja normal biasa aja.
nggak usah dibikin dramatisasi lah istilahnya. Seolah-olah saudara paling menderita sedunia. Kan seringkali kalau datang ke pendeta kan seolah-olah paling menderita sedunia, paling terzolimi sedunia, menangis-nangis gitu. Sakit hati Pak saya ini ya, seolah-olah yang lain tidak pernah sakit hati. Nah itu. Ya seringkali kan merasa seperti itu kan. Ya. Pencobaan yang pertama tidak pernah unik. Anggap aja itu satu yang biasa aja sudah. Yang kedua, kesetiaan Tuhan membatasi bukan menghindarkan. Ketika ada pencobaan, ada batas-batas dari Tuhan. Tidak akan melebihi batas kekuatanmu. Loh kok bisa kayak gitu? Karena ada Tuhan, kalau kita sendiri ya nggak kuat. Tetapi Dia tidak akan membiarkan, artinya apa? Tuhan membatasi tidak akan melebihi batas kekuatanmu itu kenapa? Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita itu di situ. Makanya kita kuat. Kalau kita sendiri nggak ada Tuhan ya sudah tumbang dari dulu. Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui batas kekuatanmu. Jadi artinya apa di sini? Tuhan adalah pengontrol batas, bukan penghapus ujian. Ujiannya tetap ada, tetapi Tuhan yang kontrol itu semua. Nah ini mindset ini harus kita rubah. Tapi kalau saudara merasa paling menderita karena itu apa yang saudara pikirkan, itulah yang terjadi. Tapi kalau kita percaya aku punya masalah ini, tetapi Tuhanku lebih besar dari masalah ini. Itulah yang membedakan di situ. Ya. Yang ketiga, jalan keluar bukan akhir dari pencobaan. Jalan keluar yang diberikan Tuhan itu bukan akhir dari pencobaan. Melainkan satu jalan untuk saudara dan saya bisa untuk melaluinya di situ. Nah ini kita harus pakai cara berpikirnya Tuhan. Jalan keluar, wah pasti sudah jalan keluar itu. Itu bukan akhir dari pencobaan. Setelah itu selesai, enggak. Tetapi itu ada satu jalan untuk kita bisa melaluinya di situ. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sehingga saudara dan saya dapat menanggungnya. Jadi artinya adalah tempat. Jalan keluar atau bahasa dari Yunani ekbasis. Ekbasis itu adalah tempat untuk berpijak, bukan pelarian instan, enggak. Tempat untuk berpijak itu di situ. Ada landasan untuk kita berpijak di situ. Ya. Oke, yang pertama, pencobaan tidak pernah unik. Pencobaan itu tidak pernah unik, anggap aja biasa-biasa saja sudah. 1 Petrus 5 ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, makanya tidak pernah unik. Semua saudaramu di muka dunia ini, seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya. Jadi tidak ada yang satu yang unik. Jadi artinya begini saudara. Dari kata odesis perasmos eime anthropinos. Jadi secara harfiah artinya tidak ada pencobaan, ini dari bahasa frasa Yunaninya loh ya. Itu artinya tidak ada pencobaan yang tidak manusiawi. Setiap ada pencobaan itu pasti secara manusiawi. Itu ukurannya makanya dari Tuhan itu di situ. Tidak ada yang melebihi batas kekuatan manusia. Jadi Rasul Paulus menulis di sini menggunakan kata anthropinos, manusiawi. Bukan apakah terjemahan Alkitab LA ini salah, enggak. Tetapi pada tahun 74 ini ya kosakatanya seperti itu. Tetapi kalau kita lihat dari kata teks aslinya itu seperti ini. Rasul Paulus berkata anthropinos, manusiawi. Jadi untuk begini saudara, untuk menekankan bahwa semua pencobaan, setiap pencobaan yang kita alami itu sudah dialami oleh orang lain. Bahkan kalau kita tadi baca dalam satu perikop ini, bangsa Israel ribuan tahun lalu sudah mengalami di situ di padang gurun. Ayat 1 sampai 11 tadi kita baca bersama-sama. Jadi kalau kita perhatikan, makanya tadi dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, ini bagaimana penerapannya? Ya. Dalam pelayanan, mungkin saudara dan saya pernah merasa diremehkan, merasa dicerca, tidak dihargai, atau difitnah. Saudara pernah mengalami itu? Dalam pelayanan? Saudara pernah nggak dianggap? Saudara pernah diremehkan? Saudara pernah mengalami sesuatu hal dalam pelayanan? Ini paling sering terjadi loh.
wah Pak Gembala kayaknya marah sama aku nih. Dan enggak, tujuannya menegur, tapi sakit hati Pak aku nih. Enggak ada ibadah-ibadah lagi. Seringkali kan kayak gitu tuh. Pindah aja ke merek A. Masalahnya bukan di gerejanya sini, masalahnya sebetulnya bukan di keadaan, masalahnya di hati saudara dan saya sendiri. Ketika perjamuan, firman disampaikan, dapat ayat seperti pas perjamuan, dapat ayat lagi seperti, wah ini kayaknya ada yang mengincar saya pakai ayat ini, sakit hatilah saudara. Ya, merasa dicerca, tidak dihargai, atau difitnah. Ya. Itu sudah dialami Musa, saudara. Makanya jangan kaget, Musa sudah mengalami dahulu. Yeremia juga pernah mengalami, bahkan Tuhan Yesus sendiri mengalami. Jadi jangan merasa istimewa dalam penderitaan, seolah-olah saya sendiri Pak. Enggak, pendahulu-pendahulu kita sudah mengalami. Saya ini pernah habis ibadah mau dipukuli orang juga pernah loh nih, dianggap menyebarkan Injil kasih karunia. Dan yang mau coba memukuli siapa? Hamba Tuhan sendiri, orangnya masih hidup di sini. Anak saya waktu masih 1 tahun, 2 tahun itu. Habis ibadah saudara, rupanya seperti kalau saudara nonton film gangster zaman dulu ya, nonton film Chow Yun Fat dalam dulu itu kan namanya mengejar itu kan pakai di drop 2 mobil. Habis keluar dari hotel 2 mobil turun semua, ya persis kayak mafia itulah. Rupanya dia tidak tahu pendetanya mana, Bapak pendeta ya? Iya, kenapa? Wah, langsung coba dipukuli, dihajar habis itu. Untung puji Tuhan saya ini sudah bertobat saudara. Kalau enggak ya sudah, ayo kita senggel di situ, karena apa? Ya ada istri, ada anak, sedikit malu lah. Ayo yang paling berdiri last man standing siapa ini? Tak ajar bener nih. Tapi karena statusnya berbeda, itu saya mengalami berapa tahun yang lalu. Apakah mereka sekarang jadi baik? Enggak pernah jadi baik. Dan itu yang kalau misalkan dari grup yang sorban-sorban, mungkin saya sedikit bisa terima lah, istilahnya sedikit bisa terima, mereka tolak di situ. Tetapi ini dari ya katakan kawan sekerja Allah juga lah. Karena satu dan lain hal merasa iri, jemaatnya hilang kali saudara. Jadi dulu di Hotel Global itu sebelum jadi Jisan itu disuruh, padahal ruangnya kecil tapi yang ibadah kan banyak nih. Ada 100 penuh, ya mungkin ada yang terusik saudara-saudara, jadi akhirnya juga kirim preman-preman termasuk hamba Tuhannya di situ, dikeroyoknya lah di situ. Bahkan juga diancam, kalau kamu, waktu itu saya masih di Kapuas, tapi saya pelayanan di sana, kalau aku lihat mukamu di sini tak bunuh kamu. Coba, itu hamba Tuhan loh, tak penggal kamu, coba itu. Kalau yang biasanya Akbar itu ya oke lah kan gitulah. Tapi ini saudara, saya juga cuma menyampaikan begini, ampuni Tuhan, dia tidak tahu apa yang dilakukan. Sudah kayak gitu mah apalagi. Jadi anak saya waktu itu masih umur 2 tahun atau 3 tahun, istri saya, kenapa Pak? Tenang, kamu duduk di sini aja, tak beresin dulu, tenang. Nah itu terjadi saudara. Jadi Tuhan juga pernah mengalami, Tuhan juga pernah disesah, Tuhan juga pernah diusir di situ, Tuhan juga pernah difitnah. Yeremia juga mengalami, Musa juga mengalami. Itu dalam pelayanan, dunia pelayanan seperti itu. Ya, apalagi sekarang ini ada yang menganggap, wah kayaknya gerejanya aneh ini. Ada kan kayak gitu kan? Wah pakai tari-tari kayak gini nih, aneh ini pakainya. Padahal juga enggak pakai duitnya mereka, pakai beli-beli sendiri, betul kan di situ? Karnaval aneh-aneh, panas-panas kayak orang apa? Saudara sudah kenyang kayak gitu saudara? Pakai jubah-jubah ini di pas Palangkaraya ini, kayaknya Palangkaraya ini mataharinya masing-masing 1 orang 1 kayaknya nih. Panasnya tadi malam 41, AC-nya ini dingin kah enggak sebetulnya di sini? Enggak, kalau di sini dingin, tadi malam di hotel tuh kayaknya gerah. Bener. Jadi ya sampai istilahnya mungkin ini nanti pecah ganti atau apa, kan enggak masalah, enggak minta ganti toh. Ya. Kalau ini pas main saya cuma was-was daktok tuh kan, ini tanda-tanda stigmata ini, bilur-bilur Tuhan itu mengenai AC itu di situ. Ya. Siang-siang nanti ada karnaval lagi kapan Pak Regi? Menjelang Natal terus Pentakosta? Ada? Enggak ada, Natal ya. Pawai ya. Pawai. Jadi biasanya jam sore kah siang? Siang-siang, jadi pas sedang lucu-lucunya harinya itu ya, pakai jubah jalan-jalan. Kira-kira
Orang melihat apa? Yang lain pakai kaos, saudara pakai jubah-jubah kayak gini, kira-kira orang melihat apa? Aneh, terus apa lagi? Kurang kerjaan, terus apa lagi? Hah? Iri, terus apa lagi? Sesat, apa lagi? Gila, apa lagi? Berarti kalau itu sudah dikatakan benar saudara jalurnya. Karena Rasul Paulus dikatakan, Festus ngomong, kamu inilah dengan pengetahuan begitu hebat kamu menjadi apa? Gila. Enggak, Festus, aku melayani Tuhan. Betul kan di situ? Tuhan juga mengalami sama. Jadi kalau kita mengalami itu berarti jalur kita sudah benar saudara. Tetaplah layani Tuhan. Betul kan di situ? Nah, itu dalam pelayanan. Oke, kita bicara masalah di dalam keluarga yang kedua. Ini masalah sangat sensitif sekali nih. Mungkin saudara punya satu pasangan yang tidak setia. Bisa. Mungkin saudara punya anak yang tidak menurut. Bisa. Ya kan di situ. Apakah saudara mengalami sendiri? Enggak. Anak melawan, memberontak, mungkin. Saudara mungkin mendapat satu tentangan dari mertua, dari orang tua, atau dari saudaranya sendiri, dari saudara kita sendiri dalam pelayanan, dalam keluarga ini. Itu juga bisa dialami loh. Ketika kita mau berangkat, pelayanan atau apapun, kadang itu mempengaruhi dalam hubungan suami istri. Bisa. Betul ya Pak Gembala ya? Sering ya kayak gitu ya? Bisa. Kalau suami istri itu enggak sepaket, sepaham, sehati, itu bisa jadi masalah. Bisa jadi masalah. Ya. Anak meninggalkan, siapa yang mengalami? Daud, Absalom melawan sama Daud di situ. Ayub juga pernah mengalami. Istrinya sendiri menyuruh mengutuk Tuhan. Itu Ayub dia mengalami. Dan banyak juga yang mengalami seperti ini. Makanya penting sekali di dalam keluarga ini ada satu kesatuan hati, ada satu kesepakatan, ada satu kerendahan hati. Karena kalau dalam keluarga ini saudara melayani tetapi istri atau suami saudara tidak mendukung di situ, ya doakan aja sudah supaya bisa mendukung. Kadang ketika saya tetap pelayanan, bereskan dulu di sini supaya apa? Ya tidak jadi satu celah di situ. Dalam pekerjaan, mungkin yang di kantor, dalam pekerjaan swasta atau di kantor, mungkin kita mengalami tekanan, ya mungkin untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang istilahnya ini melanggar hukum di situ, mungkin melakukan untuk biasanya penyuapan atau membuat laporan-laporan palsu. Bisa itu terjadi. Kalau kamu enggak, kamu akan keluar. Kalau saudara dipaksa kayak gitu bagaimana? Dalam kantor ini misalkan bikin laporan ini ternyata tidak sesuai dengan isi hati. Apakah saudara bertahan, apakah saudara keluar? Nah ini. Apakah dalam tokoh Alkitab pernah ada Daniel di waktu di Babel itu juga mengalami. Kalau kamu enggak sembah aku, tak bunuh kamu. Nah, terus yang dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Ada juga ini gangguannya ini, pencobaan ini. Mungkin kita tergoda pikiran-pikiran yang negatif. Mungkin ada iri hati, mungkin ada kepahitan. Ini buktinya di mana? Paulus sendiri loh mengalami. Paulus sendiri, 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Rasul Paulus ini, rasul yang begitu hebat ini aja istilahnya, dan ini ketika saudara baca, dia minta sama Tuhan untuk istilahnya mencabut ini, tetapi Tuhan jawabnya apa? 3 kali dia minta, cukuplah kasih karuniaku kepadaku supaya apa? Kuasaku menjadi sempurna. Jadi kadang ada utusanmu yang dipakai untuk menggocoh kita. Nah ini saya kasih satu contoh nih. Jadi ketika saya menemani Dokter Handi kemarin kita mau meeting, ya, istilahnya mau meeting, saya jemput dia di ruang prakteknya di situ. Ya, saya sambil tunggu, sambil ya bikin outline khotbah ini. Makanya ini muncul ini. Dia ngeluh. Wah Pak Dokter, saya ini sakitnya kayak gini. Makanya muncul seperti ini muncul. Seolah-olah kok kamu sendiri yang menderita, yang lainnya juga banyak menderita mengalami. Jadi
Saya ini kayaknya paling parah Pak, sakit saya ini Pak dokter, parah sekali dalam sejarah ini. Dokter Handi cuma jawabnya santai bener, Dokter Handi. Aku ini nangani penyakit kayak gitu tuh mungkin kamu orang yang ke-50 kali ya. Jawabnya enteng sekali. Bukan cuma kamu yang ngalami sakit ini. Saya 50 kali sudah ngalami orang, menghadapi orang kayak kamu ini. Enggak usah banyak ngeluh lah. Jadi terima saja dan bagaimana rubah. Yang penting tuh rubah sikap hatimu dulu kayak apa. Jadi kalau kadang beliau ini ya selain dokter tetapi kadang juga selain kasih obat, kasih resep tapi juga kasih firman Tuhan juga deh kadang. Cari Tuhan aja dulu, kamu minta ampun sama dulu lah sebelum, kalau ini tak kasih obat bagus kamu nggak beresin hatimu juga percuma juga, nggak sembuh-sembuh. Jadi kadang ini juga bagus juga, dia nggak peduli orang Islam kah orang apa, pokoknya kamu baca yang bisa menyembuhkan cuma Tuhan Yesus saja katanya kan itu. Wah ini juga lebih keras daripada kita ini, orangnya berjenggot gitu. Yang bisa menyembuhkan kamu cuma Tuhan Yesus saja. Kalau kamu bertobat, kamu terima Tuhan Yesus, bisa sembuh ini. Wah itu ya bagus lah. Bagus dok ini jadi bahan khotbah saya. Ada satu tokoh Kristen begitu luar biasa, Eugene Peterson, dalam A Long Obedience in the Same Direction menulis begini. Kita bukan orang pertama yang merasa tersesat di padang gurun. Generasi demi generasi sudah melewatinya. Yang membedakan bukan beratnya ujian tetapi kesetiaan Tuhan. Tuhan tetap menyertai, setia. Jadi izinkan saya bertanya pada saudara, berapa kali saudara dan kita semua berkata dalam hati tidak ada yang mengerti pergumulan. Seringkali bahkan hamba Tuhan sendiri juga kadang mungkin saudara bisa melihat kita hamba Tuhan kelihatannya senyum, kelihatannya tetap fine, baik, tapi kadang nggak sadar banyak yang tidak tahu pergumulanku seperti apa. Ya kan? Apakah itu satu kebenaran ataukah itu hanya kesombongan terselubung yang mengabaikan fakta bahwa banyak orang kudus juga melewati hal yang sama. Seringkali juga melihat, Bapak kok bisa kuat kayak gini ya. Dalam hati hampir terbesit, kamu nggak tahu pergumulanku kayak apa. Ya seringkali seperti itu. Itu manusiawi sekali. Tetapi satu hal, ketika kita kembalikan pada Tuhan, oh ini biasa saja Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi, kita mengalami pergumulan supaya apa? Ada kuasa Tuhan. Apalagi Bapak Gembala ini, wow saya percaya ini kalau memorinya nggak gede sudah hang itu HP-nya itu mungkin 512 tuh, RAM-nya mungkin RAM 12 kah atau bagaimana, itu memorinya 512 tuh. Itu anu ya Pak ya, apa namanya Samsung Ultra 26 ya Pak ya. Kelasnya itu ya. RAM 12 toh, memorinya 512 ya. Kalau itu nggak kuat jebol memorinya, RAM-nya tuh jebol. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara, itu tadi pencobaan itu tidak pernah unik. Pencobaan itu anggap aja biasa-biasa. Karena kita masih punya Tuhan yang menyediakan satu jalan keluar itu di situ. Yang kedua, kesetiaan Tuhan membatasi, bukan menghindarkan. Kuasa Tuhan itu membatasi setiap pencobaan. Kamu sanggup menanggungnya. Oke, kita buka di Ayub 1 ayat 12. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi artinya apa? Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi. Kuasa gelap ini iblis mau hancurkan si Ayub ini, tetapi satu hal Tuhan batasi. Kamu boleh ambil segala sesuatunya, kamu boleh rampas segala sesuatunya, kamu boleh istilahnya itu intimidasi segala sesuatunya, tetapi satu hal, sayangkan nyawanya. Nyawanya apa? Milik Tuhan. Berarti itu artinya apa? Ada batasan. Segala sesuatu ada batasan dalam genggaman Tuhan. Ya. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya, ia adalah kuasamu. Kamu hancurkan, kamu habisin, kamu apapun boleh. Hartanya dalam sekejap, anaknya mati dalam sekejap, serangan datang dari berbagai penjuru, tapi satu, nyawa milik Tuhan. Berarti itu apa? Tuhan masih punya kuasa, power yang lebih besar membatasi kuasa. Ya.
Wahyu 3:10 dikatakan, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini yang terjadi, saudara. Ini yang terjadi. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi saat ini. Tadi yang kita bicarakan dengan Pak Gembala itu di situ. Akhir dari zaman akhir. Ini terjadi penglihatan Yohanes di Wahyu kan itu di situ. Tuhan ada dalam, kita ada dalam perlindungan Tuhan. Kata pistos, setia itu pistos. Dalam Septuaginta sering digunakan untuk kesetiaan Allah dalam perjanjian. Pistos. Kesetiaan di sini bukan berarti dia mencegah pencobaan, enggak. Tetapi dia mengontrol intensitas dan durasinya. Ada durasinya Tuhan, ada waktunya. Melampaui kekuatanmu. Ini dari kata hyperdodinaste. Jadi ini menunjukkan bahwa Tuhan tahu persis kapasitas saudara dan saya. Seringkali lebih baik daripada kita sendiri. Karena Tuhan yang lebih tahu di situ kapasitasnya kayak apa. Yang tahu kan Tuhan, bukan kita. Makanya Tuhan lebih tahu di situ. Ya mungkin kalau dalam pelayanan, mungkin saat ini gereja mengalami sesuatu, tetapi percaya Tuhan itu terjadi. Mungkin saudara dalam gereja mengalami sesuatu di dalam pelayanan, tapi Tuhan mengizinkan itu sebetulnya untuk apa? Untuk melatih kerendahan hati dan ketergantungan kita. Tuhan mengizinkan untuk melatih kerendahan hati dan ketergantungan kita. Jadi batasnya di mana? Ketika di dalam pelayanan ini yang sebetulnya paling sensitif, supaya batasnya ini, supaya kita tidak kehilangan iman. Banyak yang kecewa dengan istilahnya ini gereja, dengan hamba Tuhan, pasangan. Ketika kemarin Bapak Ibu Saudara, ketika saya ke Kodim 1001 Tanjung ini, jadi makanya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan itu. Kami datang hari Selasa. Komandan itu ngomong begini, kalau Bapak datang hari Senin, saya pas bertugas Pak. Kebetulan saya pas ada di sini, pas ada tugas di sini. Jadi itu Wakadandimnya di situ, Wakadandim. Namanya Pak James Turnip kah namanya di situ. Setelah kita ngobrol macam-macam, rupanya saudara, orang ini kecewa dengan pendeta, kecewa dengan gereja, kecewa dengan Tuhan luar biasa. Badannya kekar, garang sekali. Tetapi ketika kita sampaikan kebenaran firman Tuhan di situ, mungkin Bapak kecewa dengan gereja, mungkin kecewa dengan pendeta, mungkin kecewa dengan Tuhan, tapi Tuhan izinkan ini terjadi. Jadi dia punya anak ini, nanya pinter, tapi entah bagaimana pas habis COVID itu matanya jadi kayak agak buta lah atau bagaimana gitu. Jadi ketika minta pendeta datang, ketika gereja kok nggak merhatiin kayak gini-gini lah, macam-macam. Kecewa dengan Tuhan. Anakku, aku ini baik-baik aja, ibadah rajin, istilahnya di situ. Tetapi kenapa pas habis COVID atau bagaimana itu ceritanya kayak matanya entah bagaimana, yang satu itu kayak jadi agak buta. Bapak ketika kecewa dengan Tuhan bukan tambah memperbaiki masalah, tetapi justru menambah masalah Pak. Sekarang mumpung belum terat karena tidak ada yang kebetulan, coba minta ampun, berdoa. Benar-benar bertobat. Jadi ketika anak istrinya ngajak ke gereja, nggak ada gereja-gerejaan. Datangi pendetanya, oh nggak ada. Ya dia komandan. Siapa yang berani melawan? Pendeta datang, kalau situ pistol yang berbunyi kayak apa? Coba malah kita jadi repotnya jihad ya saudara. Itu pistolnya sudah di meja ini kita salah ngomong, kita jadi mati syahid ya kita di sini ini bertiga nih yang. Tapi Bapak kita ke sini kasih kabar baik di situ, masih ada Tuhan Pak. Tuhan izinkan anak Bapak mengalami ini supaya Bapak bangun mezbah. Berapa lama Bapak tidak ke gereja? Saya ini bisa gitar. Kenapa Bapak nggak bangun mezbah di rumah dengan istri, dengan anak? Tuhan bisa hadir di situ Pak. Tuhan bisa, kalau cuma mau pulihkan itu mudah bagi Tuhan. Tapi yang penting siapkan dulu. Nangis tuh orang tuh. Tentara badannya kekar sekali. Jadi rupanya ketika kita jauh-jauh ke Tanjung nih, rupanya untuk satu jiwa ini salah satunya. Yang kedua kita juga baptis orang di kantor notaris.
Jadi kalau saudara punya tanah di daerah Tanjung sana mau urusan, itu ada namanya notaris Ronald Malingkai di situ. Urus saja sama dia tuh. Siapa tahu Pak Gembala punya beli tanah di Tanjung sana mau bangun apalah di situ nah. Yang buka cabang di sana kan siapa tahu. Itu kan doa yang baik toh. Jadi lintas provinsi Pak. Jadi lewat nanti tempat. Oh iya Kak. Candrio urusannya Puruk Cahu sana. Artinya apa? Ini terjadi Tuhan izinkan Pak, tidak melebihi batas kemampuan Bapak. Ya akhirnya mulai sore nanti Pak, coba telepon istri, anak, bangun mesbah doa. Ini yang sudah runtuh ini. Tapi ketika kemarin juga sore, bagaimana Pak? Salam komandan, bagaimana kabar? Puji Tuhan Pak. Anak saya yang matanya ini sudah mulai bisa melihat. Nah itu contoh. Dia orang mana ya? Namanya James Turnip itu orang mana? Saya nggak tahu dong. Tapi badannya kayak orang Ambon mungkin ya. Saya bisa main gitar. Lah kenapa Bapak nggak main gitar? Kalau perlu kita beli gitar ya Pak ya. Ada Pak saya gitar ya sudah. Pujian dengan istri, dengan anak. Ketika pujian dinaikkan Tuhan bertahta itu bisa jadi mujizat di situ. Nah, yang kedua orang yang kita baptis dari seberang itu. Jadi rupanya bersama Tuhan itu nggak ada masalah. Apakah kita pulang dari situ nggak ada masalah? Ada masalah saudara. Ketika berangkat mobil fine aja, baik-baik aja. Ketika pulang hari Selasa malam, mobil berhenti, kita sempat ngopi di kandangan karena kelaparan, makan di Banjarbaru. Begitu sampai di rumah, masuk di garasi, mau belok itu lampu aki itu indikator itu kedip 2 kali. Tetapi begitu sampai masuk garasi, barulah mobil itu berhenti dan tidak bisa di starter lagi. Nah itu Tuhan meluputkan dari masalah. Tuhan izinkan kita lewat loh. Apa yang terjadi tengah malam ternyata aki umur hampir 3 tahun baru drop saudara. Saya juga lupa. Ternyata lihat, wah benar juga ya. Kurang berapa bulan 3 tahun. Hebat ini sudah nih. Biasanya cuma 1,5 tahun sudah hebat sekali ini. Tapi Tuhan masih pakai loh. Nah itu. Jadi batasannya, saudara dan saya tidak sampai kehilangan iman. Nah, di dalam keluarga, mungkin yang ini tadi saya sampaikan, mungkin saudara dan saya sudah bertahun-tahun berdoa untuk pertobatan anggota keluarga, Tuhan belum jawab. Tetapi dia berkata, aku tahu kekuatanmu, kamu masih bisa menanggungnya. Ada beberapa yang mungkin menjadi satu kerinduan kita berdoa. Mungkin anakku belum sepenuhnya, mungkin suamiku belum, mungkin istriku juga belum ini. Mungkin mertua, orang tua aku belum, tapi tetaplah berdoa di situ. Ya dalam pekerjaan. Mungkin karena kita mengenakan sesuatu yang baik, kebenaran di situ, tetap menjaga satu integritas. Ketika coba disuruh buat laporan palsu atau disuruh berbohong atau apapun, ketika kita bisa tolak di situ, mungkin saudara dan saya bisa kehilangan pekerjaan. Bisa itu, bisa. Tetapi Tuhan akan membatasi dampaknya sehingga kalaupun itu sampai saudara keluar karena mempertahankan satu kebenaran, Tuhan akan tetap jaga di situ. Ya, saudara tidak akan pernah kelaparan atau mengalami satu kondisi keputusasaan. Justru mungkin ketika kita keluar dari tempat pekerjaan itu Tuhan sediakan yang terbaik itu di situ. Ya. Dalam kondisi keseharian bagaimana ini yang tentang hal ini? Mungkin ya bisa jadi karena ada satu dan lain hal, saudara bisa marah kepada tetangga, saudara bisa marah kepada suami, saudara bisa marah kepada istri, kepada anak atau kepada mertua. Kan seringkali toh di Jakarta ini seringkali terjadi tetangganya beli mobil baru, marah-marah, akhirnya dia di situ kan seringkali kayak gitu kan. Gampang sekali terpicu dengan tetangga. Nah kemarin itu yang terjadi di tempat saya nih. Jadi karena saya sama ipar saya ini satu gang dekat, nah ipar saya ini punya pohon mangga. Pohon mangga, kalau tempat saya sudah saya pasangin CCTV lah. Ipar saya ini ada pohon mangga ternyata ada berbuah. Yang pertama kehilangan jemuran, saya juga nggak tahu kok bisa jemurannya bisa hilang nih kayak apa tuh. Tapi ya sudah mungkin nih, memang waktunya hilang kali. Yang kedua pohon mangganya berbuah beberapa diambil orang. Wah dia marah-marah. Aku nih memelihara mangga ini, aku
mau menikmati dan ini mau saya kasih, ada ipar saya yang ngidam sampai marah-marah. Mbok tolong ya dikasih, kalau mencuri itu dikasih sisa 1 atau 2 di situ supaya masih bisa merasain. Marah-marah dia. Di grup RT marah-marah ini. Saya katakan, Om, enggak, marah-marah. Buat tak pasangin setrum aja, siapa yang naik di situ? Oh, situ nyetrum orang di situ mati, situ masuk gara-gara mangga. Ini urusan panjang ini. Jadi sudahlah, masalah mangga itu nanti perlunya berapa toh? Wah, aku nih cari mangga yang setengah matang, ada orang yang ngidam. Yang ngidam itu kan nanti, ini ada yang ngidam, ngomong-ngomong ada yang ngidam enggak ini hari ini? Oh, enggak ada ngidam. Jadi satu hal, kadang tindakan bisa salah, dalam keluarga bisa salah, dalam di kampung ini juga bisa salah. Enggak usah pasang setrum kah atau apa, nanti malah jadi masalah kan kayak gitu toh. Nah, itu. Ya, saya kasih satu contoh. Ada seorang pelatih angkat besi, tidak akan dia kasih beban misalkan 200 kah 300 kilo pada atlet pemula, dia tidak mungkin kasih itu. Tetapi dia tahu batasnya. Ketika ada orang yang latihan di situ, tidak langsung kasih angkat beban yang begitu berat. Tapi satu hal, dia juga tidak akan memberi beban 5 kilo yang terus-terusan di situ, enggak, karena itu tidak akan melatih ototnya di situ. Jadi karena apa? Kalau dia latih dengan 5 kilo itu dia tidak akan bertumbuh. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan itu adalah pelatih kita yang sempurna. Cukup berat, ya. Batas bebannya begini loh. Bebannya itu pasti pas yang dikasih Tuhan. Makanya kamu dapat menanggungnya. Maksudnya ini bagaimana? Bebannya cukup berat untuk membuat Anda kuat. Tapi cukup ringan untuk tidak menghancurkan hidup saudara dan saya. Nah, itu batasnya di situ. J.J. Packer dalam Knowing God menulis begini, kesetiaan Allah tidak diukur dari seberapa sering dia menyelamatkan kita dari masalah, tetapi dari seberapa setia dia menyertai kita dalam masalah. Jadi kesetiaan Allah tidak diukur dari seberapa sering dia menyelamatkan saudara dan saya dari masalah, tetapi seberapa setia dia menyertai kita di dalam masalah. Ini benar. Jika Tuhan menghindarkan saudara dan saya dari semua pencobaan, apakah kita menjadi langsung dewasa rohani? Ya pasti. Karena apa? Kita semakin mengenal Tuhan di situ. Atau justru ketika Tuhan lepaskan kita dari masalah, apakah kita jadi dewasa atau jadi anak manja? Masalahnya di situ. Jadi kadang melalui masalah Tuhan sebetulnya mau ajaran kita satu, cara berperang. Cara berperang. Setiap masalah itu membuat otot kita ini terlatih. Cara berperang menghadapi setiap masalah bagaimana? Kalau kita tidak pernah menghadapi berbagai macam persoalan, ya kita tidak akan pernah tahu. Ya itu ada ada satu di IG ini mengajari 30 hari mengajari anak lelaki menjadi sebagaimana mestinya. Saya tuh heran, mungkin anak-anak sekarang tuh tidak sekreatif zaman kita dulu ya Pak Riki ya. Kita ini bisa kayaknya memperbaiki apapun, mengerjakan apapun, betul kan di situ? Yang ibu-ibu ini juga bisa manjat genting memperbaiki segala sesuatu, betul kan di situ? Kalau zaman sekarang ini kayaknya membaiki ini nggak bisa, membaiki ini nggak bisa, betul kan di situ? Nah, betul kan? Nah, ibu-ibu ini ada yang bisa manjat, loh, baiki apa Bu? Saya manjat membaiki genting, loh kok bukan bapaknya? Bapaknya yang di bawah. Wah ini emansipasi luar biasa. RA Kartini bagus bener ini sudah. Nah, sekarang tak tanya cara masukin sumbu kompor lama bagaimana? Ayo pakai apa? Ada yang tahu? Sumbunya pakai apa? Yang bisa jawab coba angkat tangan. Pakai rafia. Pakai apa? Pakai rafia. Berarti masa-masa kita indah saudara kalau bisa tahu di situ. Betul kan di situ? Kalau enggak ini caranya piye masukin kayak gitu, ternyata simpel betul ya kan di situ. Jadi kalau saudara dan saya bisa tahu kayak gitu, masa-masa kita sungguh indah saudara. Nah. Jadi ketika kita diperhadapkan pada satu masalah, sebenarnya intinya satu, Tuhan sedang mengajar kita berperang. Itu di situ. Jadi apakah ketika kita mengalami, saudara dan saya masih menuduh Tuhan tidak setia hanya karena dia tidak memindahkan gunung? Enggak. Gunungnya tetap ada, tetapi ada jalurnya di situ, tetap kita bisa masuk di situ. Dan ketiga, jalan keluar bukan akhir dari pencobaan, melainkan jalan untuk kita bisa melalui. Ya, nih kebenarannya di sini.
Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau jalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ya. Ibrani 2 ayat 18, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ini berani. Roma 8:37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, lebih dari pemenang, saudara. Ya. Kata jalan keluar atau ekspassis di sini dalam bahasa Yunani sering kali digunakan untuk jalan keluar dari ngare atau tempat mendarat di seberang sungai. Jadi kata jalan keluar itu artinya seperti itu. Dalam bahasa Yunani kuno sering dipakai untuk jalan keluar dari ngare, karena itu banyak lembah-lembah ngare di situ, ada satu jalan keluar atau tempat mendarat di seberang sungai. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara pencobaan itu lenyap, tetapi ada tempat berpijak untuk menyeberang tanpa tenggelam. Nah, itulah penghiburan bagi kita itu di situ. Jadi menanggung, dan kamu dapat menanggung. Menanggung itu dari kata hipoperin. Menanggung berarti artinya begini. Kita dapat bertahan di bawah beban, bukan dibebaskan dari beban, enggak. Tetapi kita dapat bertahan di bawah satu beban di situ. Bukan berarti kita dibebaskan dari beban, enggak. Tetapi Tuhan beri satu kekuatan, kita bisa tanggung di situ. Nah, tapi ini satu hal. Banyak orang mengira begini, jalan keluar itu berarti Tuhan akan mengakhiri masalah. Tidak seperti itu, saudara. Jadi teksnya tadi kita baca supaya kamu dapat menanggungnya, bukan supaya, artinya bukan supaya saudara dan saya dapat melarikan diri, enggak, supaya kita dapat menanggungnya. Bukan berarti Tuhan mengakhiri masalah, enggak, tetapi supaya kita dapat menanggung, supaya kita dapat menanggung. Ya. Berarti Tuhan akan mengakhiri masalah, artinya tidak seperti itu. Masalah tetap ada, tapi kita bisa tanggungnya di situ. Dalam pelayanan, jalan keluar itu banyak. Mungkin bisa berarti ada satu ayat, ketika ini firman disampaikan, ada satu ayat yang mungkin bisa menggugah kita. Atau satu panggilan telepon dari saudara beriman. Atau mungkin ketika saudara dengar lagu. Atau ketika ada satu renungan yang kita baca. Itu bisa. Dalam keluarga, jalan keluar dari konflik rumah tangga mungkin saudara perlu orang-orang yang saudara bisa untuk konseling, jangan tanggung sendiri. Mungkin saudara perlu datang Pak Gembala, datang Ibu Gembala, atau ini MK-nya ada berapa di sini? Mesbah keluarga ada berapa tempat? Ada berapa keluarga? Ketua MK di sini, tolong angkat tangan ketua MK di sini. Nah, itu kalau ada masalah mungkin datang ke ketua MK. Kalau enggak datang ke Ibu Gembala, Pak Gembala di situ, saudara jangan tanggung ketika ada masalah di situ, berbahaya. Jadi masalahnya, wah karena ini sudah enggak terselesaikan, selesai aja perceraian, tidak seperti saudara. Atau mungkin, ya ini tadi berdoa bersama, yang saya sampaikan ketemu Pak siapa tadi, namanya Pak James Turnip itu tadi. Ya, dalam pekerjaan, jalan keluar dari setiap tekanan atasan mungkin adalah atur prioritas yang lebih bijak, mungkin tidak langsung ikuti. Seringkali supaya aman, ya sudahlah ikuti aja, kompromi, salah saudara. Nah, terus dalam sehari-hari bagaimana? Jalan keluar dari setiap pikiran yang negatif atau dari setiap godaan, ya ketika ada muncul di situ, ya hapus aplikasi lah, hapus aplikasi. Di sini yang hobi nonton Dracin siapa? Yang nonton Dracin? Nah ya sudah jujur. Bagus. Drakor siapa drakor? Oh ya, oke lah. Oh ya, bagus lah. Bagus mana nih, Dracin sama drakor bagus mana nih? Oh ya, sudahlah. Ya semoga ketika pas di situ jangan bilang Pak Gembala saya ini serinya pas bagus, MK-nya ditundakah dulu Pak, apa maju 1 jam, karena itu pernah terjadi juga itu. Jadi karena ini serinya bagaimana? Loh kan ini 2 seri terakhir ini kan kayak apa? Loh, itu pernah terjadi loh. Gara-gara dulu apanya tersanjung atau apa itu, Pak, tolong Pak, ini karena ini seri terakhir ini istilahnya komselnya diundur 1 jam Pak. Nah itu Tuhan suruh nunggu nih saudara. Ya ini
Istilahnya nonton boleh aja, tapi jangan sampai mengganggu, itu jadi berhalamu ya saudara ya. Nah, jangan jadi satu berhalamu. Nonton itu boleh, tetapi jangan sampai ketika di pas pelayanan, oh nggak bisa Pak Gembala saya izin karena ini dracinnya bagus, drakornya bagus. Waduh nih Bapak Gembala doa puasa yang kenceng ini pasti. Jadi oke ya, satu. Ada satu kisah tentang seorang ayah yang mengajak anaknya menyeberang jembatan gantung yang panjang. Jadi di tengah jembatan itu ada satu badai yang datang. Anak ini takut. Ayahnya berkata, lihat nak, di seberang sana ada tempat pendaratan. Aku tidak akan membawamu kembali ke belakang. Kita akan terus maju. Aku akan menuntutmu langkah demi langkah. Itulah cara Tuhan, seperti itu. Jalan keluar bukan kembali ke titik nyaman, tetapi tempat mendarat di seberang di situ, tempat tujuan. Jadi Oswald Chambers berkata begini, dalam My Utmost for His Highest dikatakan, jalan keluar yang Allah sediakan seringkali bukan jalan keluar dari api, melainkan jalan masuk dalam api bersama anak manusia yang keempat. Ini dapat ide dari mana? Saudara baca Daniel 3. Ketika jalan keluar yang Allah sediakan seringkali bukan jalan keluar dari api, melainkan jalan masuk ke dalam api bersama anak manusia yang keempat. Artinya apa? Berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tadi baca di Yesaya itu menyeberang laut, menyeberang api. Menyeberang apa? Tuhan ada di situ. Bukan berarti menghindarkan masalah, enggak. Tuhan bawa kita masuk situ supaya apa? Supaya saudara dan saya lihat setiap kebaikan Tuhan ada di situ. Nah, pertanyaannya, apakah saudara dan saya cari jalan keluar yang berarti bebas dari masalah? Saudara yang bisa jawab. Ataukah kita sedang mencari jalan untuk setia sampai ke seberang? Karena ini dua hal yang berbeda. Cari jalan keluar yang berarti bebas dari masalah. Lepaskan masalahku Tuhan. Tuhan tidak ingin kayak gitu. Masalah ada tetapi berjalan dengan Tuhan. Gunungnya mungkin tetap, tetapi ada jalur ke situ. Ada jalur ke situ. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 10:13 bukanlah ayat manis yang menjanjikan hidup tanpa ujian. Kalau kita baca di sini, ini adalah sebetulnya ayat ini adalah berisi amunisi untuk pejuang, bukan bantal untuk pemalas. Ini amunisi untuk pejuang. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Hati-hati saudara, nggak kelihatan justru yang berbahaya. Virus COVID itu nggak kelihatan, tetapi berbahaya. Dan pengaruhnya sampai sekarang ya, Pak Riki ya, pengaruhnya sampai sekarang ini. Jadi saudara yang kena COVID itu long term sakitnya, ada terus di sini ini. Pulihnya lama sekali. Ya. Jadi amunisi untuk pejuang. Pencobaan biasa, saudara tidak sendirian, jangan dramatisir. Kesetiaan Tuhan, Tuhan yang membatasi. Bebannya pas, jangan komplain lagi di situ. Jalan keluar, ada tempat untuk berbijak, untuk menanggung, bukan lari dari masalah. Dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam setiap nafas keseharian, Tuhan tetap setia. Bukan setia untuk memudahkan hidup saudara dan saya, tetapi setia untuk membawa Anda pulang dalam keadaan kudus, itu tujuan Tuhan di situ. Jadi sedikit saran ya untuk kita semua. Coba saudara ingat-ingat kasih Tuhan. Bikin satu catatan kecil lah, catatan iman kecil. Tulis setiap kali Tuhan berikan satu jalan keluar. Tulis setiap kali saudara ada satu masalah. Daripada kebanyakan nonton dracin sama drakor, mendingan ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Ketika nanti saudara baca satu saat catatan itu, kita akan lihat, oh ketika aku dapat masalah ternyata Tuhan kasih jalan keluar. Ketika ada masalah, Tuhan kasih satu masalah. Saya seringkali mengingat kasih Tuhan. Oh ada masalah di sini. Ketika ban pecah di situ ternyata ada pertolongan Tuhan. Ketika terakhir kemarin, ketika mobil mogok di situ ternyata sudah sampai di garasi dan akhirnya bukan kok pas di jalanan tengah malam di situ. Ketika kemarin pas berangkat di sini, ketika sampai di mana Bang? Di Pulang Pisau itu ya ada truk belok di sini, di depan kami itu ada reborn di situ. Untung kita ngerem sedikit ya, Amang nih yang nyetir nih. Rebornnya ngerem, ternyata truk itu langsung belok di sini ya. Inovanya reborn kan pecicilan di situ. Jadi akhirnya kan kita bisa sempat ngerem, kalau enggak ya kena truk lah. Ternyata oh Tuhan tolong di situ. Kalau kita lebih cepat berapa detik selesai ya Mang ya. Tuh, ternyata dalam berapa detik Tuhan bisa hindarkan. Nah itu contoh. Jadi yang kedua, berbagi beban.
Kalau saudara punya masalah, jangan tanggung sendiri, datang pada gembala, datang pada ketua MK di situ. Ceritakan satu masalah, bahkan juga datang pada Tuhan. Kalau saudara tanggung sendiri, saudara kadang tidak akan kuat di situ. Jadi berbagi beban adalah jalan keluar yang seringkali diabaikan. Lebih baik ada kita bisa bercerita dengan siapa. Dalam keluarga, dalam komunitas pelayanan, setiap pencobaan jangan sendirian. Karena ada orang-orang yang istilahnya nanti, yuk kita doa bersama. Kadang jalan keluarnya, yuk kita doa bersama. Yuk kita memuji Tuhan. Disitulah ada kekuatan di situ. Jadi ubah bahasa doa. Loh, maksudnya bagaimana, Pak? Jangan, kadang kita berdoa kan nggak sadar, Tuhan tolong ambil masalahku. Betul kan seperti itu? Berdoalah, Tuhan tunjukkan di mana aku harus menjejakkan kaki karena aku akan menyeberang bersamamu. Artinya apa? Karena otoritas Tuhan, Tuhan kasih satu masalah supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi nggak sadar, Tuhan tolong hilangkan masalahku. Justru lihat masalah itu, saudara akan lihat satu mujizat Tuhan itu di situ. Ya, sebelum kita tutup, saya beri satu pengalaman kejadian ketika orang ada yang mendaki. Saudara tahu Gunung Everest? Gunung Everest tahu ya? Ya. Ada seorang pendaki Gunung Everest terjebak dalam satu badai. Ya, dalam satu badai ketinggiannya sekitar 4.000 meter di situ. Jarak pandang nggak bisa lihat, sudah badai hampir kehilangan arah, suhu mulai turun. Jadi ada satu di situ tuh ada kayak satu pos kecil di situ. Jadi dalam pos itu ia hanya punya satu, kalau di sana harus pakai oksigen. Karena saking tingginya napas biasa enggak bisa, harus pakai oksigen. Dan di situ kebetulan karena saking dingin itu baterai cepat habis, baterai komunikasi cepat habis di situ. Radionya sudah nggak mungkin, nggak berfungsi lah, tinggal sedikit. Ketika dia merasa putus asa, dia berdoa, Tuhan apakah aku harus mati di tempat ini? Ternyata enggak. Justru ketika dia berdoa, duduk diam ini orang, ternyata ketika dia lihat di situ, di pondok kecil itu ada satu catatan kecil. Terutama ketika dia baca, jadi ketika dia baca cuma dia tulis, ada dia satu tulisan begini, badai ini pernah kualami, tetaplah di tempatmu, juru selamatmu akan datang. SAR akan datang ke tempat ini. Dan benar juga, 3 jam kemudian di situ tim SAR itu datang menemukan. Ternyata jarak dari situ, berapa belas meter dari situ ternyata itu jurang dalam sekali. Kalau dia cari jalan keluar sendiri, dia akan mati. Jika dia nekat keluar, tetapi satu hal, ketika dia lihat catatan kecil ini, ternyata apa? Ada juga pernah pendaki yang mengalami seperti ini. Nah, ketika kamu tetap aja di tempatmu, nanti percaya aja tim SAR akan datang ke tempatmu. Nah, ternyata dia juga akhirnya bisa selamat. Nah, ini yang kadang kita juga alami. Jadi 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya. Amin. Tutup Alkitab, kita doa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya